Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia-Nya hari ini saya dapat melaksanakan penelitian dan wawancara guna untuk memenuhi tugas jurnal dari Ibu dosen Fahrunisa yang berjudul Peran Guru sebagai Konselor Awal dalam Menangani Permasalahan Psikososial Siswa di Miss Halwani. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan pengalaman langsung dari guru wali kelas mengenai peran penting mereka dalam mendeteksi, mendampingi, serta memberikan penanganan awal terhadap siswa yang mengalami permasalahan psikososial di lingkungan sekolah. Saya berharap melalui wawancara ini saya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan strategi apa saja yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan peran ganda sebagai pendidik sekaligus konselor awal bagi siswanya. Untuk itu, mari ikuti penelitian saya dan proses wawancara berikut ini. Di balik senyum ceria para siswa sekolah dasar, tersimpan berbagai dinamika psikososial yang tak selalu terlihat. Dari tekanan belajar, konflik teman sebaya, hingga permasalahan keluarga. Semua itu bisa memengaruhi tumbuh kembang mereka. Tak sedikit siswa yang menghadapi masalah seperti kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, bahkan bullying. Jika tidak ditangani sejak dini, hal ini dapat menghambat proses belajar dan perkembangan karakter anak. Disinilah peran guru kelas menjadi sangat penting sebagai sosok yang paling sering berinteraksi dengan siswa. Guru memiliki posisi strategis sebagai konselor awal yang bisa mendeteksi perubahan perilaku dan emosi siswa. Guru kelas dapat memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta menjadi penghubung antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah untuk mencari solusi terbaik. Baik, di sini saya bersama dengan Ananda Asraf yang akan diwawancarai. Dengan Ananda Asraf, kelas berapa? Saya kelas 5. Kelas 5. Ananda Asraf, selama sekolah, apakah yang kamu lakukan saat kamu merasa sedih atau takut di sekolah? Yang saya lakukan adalah saya langsung beristighfar dan saya menyadari bahwa Allah telah menguji saya dengan rasa sedih dan takut. Baik, jawabannya yang cukup Masya Allah ya. Apakah kamu pernah bercerita kepada gurumu saat kamu sedang punya masalah? Ya, saya pernah bercerita kepada guru saya saat saya punya masalah. Masalah apa yang kamu sering hadapi? Yang sering saya hadapi adalah tentang kawan saya yang sering mengganggu saya. Oh baik, Masya Allah ya. Siapa yang kamu cari saat kamu merasa tidak nyaman di sekolah?
Biasanya saya mencari teman saya yang bisa saya ajak bermain dan bersenang-senang. Oke. Berarti di sini lebih ke tidak nyamanan, dia mencari teman-temannya yang bisa diajak bersenang ya. Terus bagaimana perasaan kamu setelah bercerita kepada guru tentang masalahmu? Saya merasa tenang dan lega karena masalah yang saya alami telah saya ceritakan kepada guru saya dan guru saya bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya. Oke. Lalu apakah guru kamu suka mendengarkan ceritamu tanpa marah atau menyalahkan? Ya, guru saya sangat suka mendengarkan cerita saya tanpa marah dan menyalahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Asrop yang telah diwawancarai. Sekian. Dengan pemahaman dan kepedulian, guru kelas mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan mental siswa. Karena setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung secara akademik, emosional, dan sosial. Peran guru kelas sebagai konselor awal bukan sekedar tugas tambahan, tapi bentuk nyata dari cinta dan kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Baik, di sini saya bersama Ibu siapa? Siti Napsia. Siti Napsia. Saya ingin mewawancari Ibu sebagai guru dan perannya sebagai konselor awal pendidikan. Apakah Ibu sering menemukan siswa yang menunjukkan tanda-tanda permasalahan psikososial seperti murung, menarik diri, atau agresif? Sebagai seorang guru pastinya kita bakal menemukan anak yang memiliki permasalahan psikolog seperti itu ya, murung, menarik diri, atau bahkan mereka akan melakukan hal yang di luar dugaan kita untuk Dan apa yang biasanya Ibu lakukan pertama kali saat melihat siswi atau siswa mengalami tekanan emosional atau masalah sosial? Yang pertama kali kita lakukan tentu saja kita tanya baik-baik sebenarnya kenapa dia melakukan hal itu, apa yang menjadi latar belakang kenapa dia melakukan itu. Biasanya anak-anak seperti itu dia akan lebih sering mengajak temannya untuk main, tapi ujung-ujungnya nanti bertengkar gitu karena dia ingin mencari perhatian. Kita tanya baik-baik kenapa dia melakukan itu. Baik, bagaimana Ibu membangun hubungan yang hangat dan terbuka agar siswa mau bercerita tentang masalah mereka? Yang pastinya kita jangan menekan mereka. Ketika kita ingin mendengar cerita mereka, maka kita harus tanya baik-baik, bangun hubungan hangat, dan kita juga harus seperti memberi perhatian. Memang kita peduli dengan dia, bukan menyudutkan dia, karena itu akan membuat dia makin membungkam mulutnya dan tidak ingin bercerita. Baik, seperti itu ya teman-teman. Sejauh mana Ibu merasa mampu menjalankan peran sebagai konselor awal sebelum merujuk ke pihak lain, misalnya BK atau psikolog? Biasanya ketika sudah kita mendengar cerita mereka, kita cari masalahnya bersama-sama, lalu kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Tapi kalau misalnya masalahnya lebih kompleks ternyata, lebih besar dari yang kita kira, maka hal itu akan kita rujuk ke guru BK, karena guru BK akan menanganinya dengan lebih lanjut, lebih khusus ya. Terus seberapa penting kolaborasi dengan orang tua saat menangani permasalahan psikososial siswa? Hubungan dengan orang tua itu sangat penting karena orang tua lah yang mengetahui informasi yang sangat mendalam dari siswanya itu. Informasi apa saja yang kita tidak ketahui, orang tuanya pasti mengetahui lebih awal. Jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana dia di rumah, bagaimana sikap dia di rumah, apakah ada masalah di rumah, seperti itu. Makanya kita perlu peran orang tua untuk membantu permasalahan anak tersebut. Jadi saling membantu ya Bu ya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Sia yang telah mau menjadi narasumber kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan khususnya membangun untuk psikososial siswa ke depannya. Guru tidak harus menjadi psikolog profesional. Namun mereka perlu memiliki keterampilan dasar dalam konseling seperti mendengarkan secara aktif, memahami bahasa tubuh siswa, serta mampu membangun komunikasi yang penuh empati. Ketika seorang siswa menunjukkan gejala masalah psikososial, guru dapat melakukan pendekatan personal, mendengarkan keluhan siswa tanpa menghakimi, dan mencatat hal-hal penting untuk menjadi bahan refleksi dan tindak lanjut. Peran guru kelas tidak akan efektif tanpa dukungan dari orang tua dan lingkungan sekolah. Guru perlu membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya dengan orang tua, agar permasalahan siswa dapat ditangani secara menyeluruh, baik di rumah maupun di sekolah. Menjadi guru kelas bukan hanya tentang mengajar mata pelajaran, tapi juga tentang menyentuh hati dan jiwa anak-anak. Di tengah berbagai tantangan, guru kelas adalah sosok yang mampu memberi harapan, semangat, dan rasa aman bagi siswa. Peran sebagai konselor awal bukanlah beban, melainkan bentuk kepedulian yang luar biasa terhadap masa depan generasi muda. Demikian wawancara yang saya dapat lakukan di Miss Halwani ini. Semoga bermanfaat dan khususnya pengembangan layanan pendidikan psikososial siswa dapat berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih.